nanti materi muncul di layar monitor, di HP atau di komputer, laptop atau notebook masing-masing, ya. Terlebih dahulu Bapak mengingatkan nih pada minggu-minggu yang lalu ya. Ya, Pak. Bentar ya, ini masih proses dulu. Nah, bentar ya. Masuk. Apakah sudah muncul? Belum, Pak. Belum. Udah proses. Sudah ada? Ya, bentar ya, masih proses. Sudah ada, Pak. Ya, sabar ya. Ya. Siap, Pak. Ada ya semuanya ada? Oke, fokus semuanya. Diulang kembali. Next. Materi pada jam terakhir ini ya, semangat semuanya. Yaitu kita akan membahas hukum bacaan mad lazim. Ya. Mad lazim, kemudian mad lazim mukhaffaf kilmi yang pertama. Kemudian mad lazim musaqqal kilmi yang kedua. Kemudian mad lazim musaqqal harfi yang ketiga, dan terakhir mad lazim mukhaffaf harfi. Itu materi pokoknya. Tolong lihat ke layar masing-masing. Jangan fokus kemana-mana. Lanjutkan. Next. Kompetensi dasarnya atau KD-nya. Yang pertama adalah menghayati keutamaan membaca Al-Quran sesuai kaidah ilmu tajwid. Yang pertama. Yang kedua, menjalankan sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah memahami ketentuan hukum bacaan mad lazim mukhaffaf kilmi, mad lazim musaqqal kilmi, mad lazim musaqqal harfi, dan terakhir mad lazim mukhaffaf harfi. Itu KD-nya. Ya. Next. Terakhir, mempraktikkan hukum bacaan mad lazim mukhaffaf kilmi, mad lazim musaqqal kilmi, mad lazim musaqqal harfi, dan mad lazim mukhaffaf harfi dalam Al-Qur'an. Jadi ada KD-nya ada 4 ya, KI 1 2 4. Next. Kemudian apa saja indikator pencapaian kompetensi ya, untuk pertemuan yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan apa pengertian hukum bacaan mad lazim mukhaffaf kilmi dan mad lazim musaqqal kilmi. Itu nanti pencapaian kompetensinya ya, yang akan kita bahas di materi nanti. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi apa hukum bacaan mad lazim mukhaffaf kilmi, mad lazim musaqqal kilmi dalam surah-surah pilihan. Sudah menjelaskan ya. Nanti dijelaskan nanti pengertiannya apa dan diidentifikasi. Ya, dibongkar kenapa hukumnya seperti ini. Direcah-recah supaya paham. Lanjut. Yang ketiga, siswa dapat mendemonstrasikan atau mengamalkan cara membaca apa? Hukum bacaan mad lazim mukhaffaf kilmi, mad lazim musaqqal kilmi dalam surah-surah pilihan. Sudah paham, dijelaskan pengertiannya, identifikasi, dan didemonstrasikan.
Caranya bagaimana itu? Membaca hukum mad lazim. Kemudian yang terakhir, nah ini, padahal suka nggak fokus ya. Kalau ada siswa, teman-teman di kelas sedang membacakan contohnya, ngobrol sana sini, walaupun di daring ini, tolong fokus ke depan. Ya, dalam layar masing-masing, siswa dapat mendengarkan apa hukum bacaan mad lazim muhaffaf kilmi dan mad lazim mutsaqqal kilmi dalam Al-Qur'an. Jadi 4 indikator ini akan kita bahas pada pertemuan pertama ini. Next. Lalu apa saja tujuan pembelajarannya? Ya, nanti diskusi ya. Siap diskusi, siap? Siap, Pak Guru. Halo, siap? Siap. Ya, kalau Siap, Bapak Bapak. nyebutin halo, kalian nyebutkan hai ya. Halo. Siap. Hai, Bapak. Hai. Halo. Halo, halo. Hai. Hai. Halo. Oke, mantap. Lanjutkan. Setelah diskusi, siswa dapat yang pertama memahami pengertian hukum bacaan mad lazim muhaffaf kilmi dan mad lazim mutsaqqal kilmi. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi hukum bacaan mad lazim mutsaqqal kilmi, mad lazim mutsaqqal kilmi dan mad lazim muhaffaf kilmi dalam surah-surah pilihan. Dan yang ketiga, tujuannya adalah siswa dapat mendemonstrasikan hukum bacaan mad lazim muhaffaf kilmi dan mad lazim mutsaqqal kilmi dalam surah-surah pilihan. Yang terakhir apa? Siswa dapat mendengarkan hukum bacaan mad lazim muhaffaf kilmi dan mad lazim mutsaqqal kilmi dalam Al-Qur'an. Nah, ini tujuan kita. Tolong kemana-mana, jangan kemana-mana, fokus ke layar masing-masing. Paham tuh? Pahim. Ya. Ramayan tuh? Ramayan. Next, lanjut. Oke. Sebelum kepada materi yang tadi sudah dibahas dalam KD, tujuan, indikator, mengapa kita harus belajar tajwid? Coba, Adi, Ya, Pak. kenapa kita harus belajar tajwid? Why? Because agar membaca Al-Qur'annya bisa benar, Pak. Supaya bisa benar dalam bacaannya. Oke, yang lainnya. Suwarti, kenapa harus belajar tajwid? Agar agar kita bisa membaca Al-Quran dengan baik, Pak Guru. Oke, next. Ahmad, kenapa kita harus belajar tajwid? Ahmad? Agar bacaannya berpahala, Pak Guru. Insya Allah, Masya Allah ya. Ini siswa kelas 93 MTS Yaspi Al-Falah top BGT. Oke, next. Top banget. Sesuai yang dijelaskan dalam kitab di mukadimahnya ya, kitab Al-Jazariyah Tuhfah Al-Atfal dijelaskan. Ya, ini kaidahnya ya, yang bisa nanti mengikuti, yang belum bisa kita belajar ya. Wal ahdu bi tajwidi hatmun lazimun malam yujawidil qur'ana asimu. Ngawas tajwid eta wajib hukumna, maca Quran dur tajwid banget dosana. Itu versi Sunda ya. Oke. Ada yang bisa kaidah Arabnya ini? Coba Leni, bisa kaidah Arabnya ini yang barusan Bapak bacakan? Wal ahdu bi tajwidi hatmun lazimu malam yujawidil qur'ana asimu. Bisa? Tolong mic-nya. Bisa, Pak Guru. Belum bisa ya? Coba Idawiyati, bisa nggak Idawiyati? Idawiyati bisa? Belum bisa, Pak. Oke. Belum bisa ya? Cepet, Ahmad ya. bisa Ahmad? Tumpang, Pak, terbiasa. Iya, kita belajar ya sama-sama. Baca bareng ya. Wal ahdu bi tajwidi
mana anti mawujud Ustaz bin eta wajib membaca Quran dan dosana. banget dosana. Ya bagus, itu pasti sudah. Katanya bisa, ada Suwardi katanya bisa. Ya. Apa bahasa Indonesianya nih di bawah dia? Belajar tajwid itu wajib hukumnya. Ingat, apabila membaca Al-Quran tidak menggunakan tajwid, dosa. Dosa. Gitu ya, Pak. Kenapa? Karena ini siswa-siswi MTS kelas 93 ini udah pada balik-balik semuanya. Berarti kalau baca Quran apalagi tidak belajar, wah, tanggung dosa masing-masing, betul kan? Ya? Iya, Betul Pak. tidak? Iya. Nah, Betul, betul. makanya masih ada waktu, tidak ada kata terlambat. Next. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Apa pengertiannya? Di sini ada dijelaskan saqatal haraju an fi'lil baqi. Apa artinya? Tidak berdosa karena ada yang melaksanakan salah satu atau mempelajarinya. Tetapi, perhatikan. Tetapi kita menjadi rugi. Kenapa rugi? Tidak mengetahui ilmunya. Walaupun tidak berdosa, tapi rugi. Rugi tidak mendapatkan ilmu. Ya, itu fardu kifayah. Berarti hukum mempelajari ilmu tajwid. Ya, lanjutkan. Next. Apa hukumnya membaca Al-Quran dengan menggunakan ilmu tajwid? Nah ini fardu ain. Fardu ain. Apa artinya? La yaskutul haraju an fi'lil baqi. Artinya adalah kewajiban individu. Tahu individu? Setiap Tahu, orang. Sendiri, Pak. Per orang, Pak. Perorangan. Sama seperti sholat. Apabila Masih, tidak melaksanakan atau mempelajari, maka Dosa. naudzubillah. Tumanau. Nah, Nah ini sebagai apa? Ini sebagai sumber, sebagai kekuatan, sebagai akar kita mempelajari ilmu tajwid. Next. Oke, tolong perhatikan matanya jangan mana-mana. mana nih. Oke, kita akan membahas mad lazim hopap kilmi. Fokus. Oke. Bapak akan buat kelompok ya. Satu kelompoknya 2 orang ya. Adi dan Dian, Suwarti dan Idawiyati, Maftuha dan Ahmad. Yang lainnya ya, sama menyesuaikan 2 orang. Coba pahami apa yang ada di gambar atau bagan ini tentang mad lazim hopap kilmi. Silahkan. 2 menit. Jangan lama-lama karena 30 menit waktunya nih daring nih. Oke, yang lainnya menyesuaikan ya. Tolong matanya. Meripatnya, Pak. Ya. Sudah selesai? Melihat, mengamati? Ya, oke. Coba Adi atau Dian, setelah melihat ini silakan diskusi jelaskan apa itu mad lazim hopap kilmi. Yaitu huruf mad yang bertemu dengan huruf asli dalam sukun asli dalam satu kalimat, Pak. Ya, betul, dalam satu kalimat. Bagus. Kemudian maftuha. Silakan, sudah dilihat. Coba jelaskan apa ini mad lazim hopap kilmi. Huruf mad bertemu sukun asli dalam satu kalimat, Pak. Ya, bagus. Ya, cukup 2 kelompok dulu ya, nanti yang lainnya kebagian. Jadi, sesuai yang sudah dijelaskan
sama teman-teman ya di kelas ini, mad lazim itu dalam pengertian secara bahasa, mad lazim kilmi mukhaffaf itu, mukhaffaf artinya ringan. Ringan dalam bacaannya, kilmi kalimat. Nah, ini dalam arti istilah huruf mad bertemu dengan sukun asli. Apa sukun asli? Sukun yang asal dari sana ya, bukan bukan baru ya, dalam satu kalimat. Panjangnya mad lazim mukhaffaf kilmi 6 harkat atau 3 alif ya. Dengan contoh di sini ada dalam surat Yunus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba tangannya begini supaya bisa tahu panjang berapa ya. Panjang berapa mad lazim ini ya? Tangannya begini semuanya. Bapak dulu ya. Siapa? Satu aja Adi, jangan 5-5, jangan Sudah dua gitu, Pak. aja. Nakal. Ana wa kuntum bi. 1, 2, 3 semuanya. Ana wa kuntum bi. Bisa? Belum, Pak. Belum. Diulang. 1, 2, 3. Yang kedua, tangan seperti lagi semuanya. Ana wa qad asaita. Diulang lagi. Mantap, bagus, hebat. Lanjutkan. Nah, yang kedua, mad lazim musaqqal kilmi. Silakan perhatikan kelompok yang selanjutnya. Kelompok Ida, kelompok Fitria bersama Suyanto. Silakan dilihat. Kelompok Yahya bersama siapa? Saya Leni. siapa, Pak? Saya sama siapa, Pak? Sama Siroj, silakan dilihat dulu. Dilihat. Pak. Dan nanti jelaskan. Ya, sudah cukup. Silakan. Setelah melihat dengan seksama, silakan jelaskan. Apa itu mad lazim musaqqal kilmi? Kelompok siapa dulu, Pak? Kelompok Leni dulu. Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mad lazim musaqqal kilmi itu huruf mad bertemu dengan tasydid dalam satu kalimat. Menurut bahasa, musaqqal artinya berat dan kilmi artinya kalimat. Jadi huruf mad bertemu tasydid dalam satu kalimat. Begitu, Bapak. Masya Allah, hebat, top BGT lah. Oke, lanjut. Fitria. Silakan jelaskan nih. Sudah dilihat? Sok jelaskan. Ya, mad lazim adalah mad lazim musaqqal kilmi adalah apabila huruf mad bertemu dengan tasydid dengan satu kalimat. Ya. Itu artinya tadi balikan dari mukhaffaf tadi ya, musaqqal ini artinya tasydid. Ya. Sudah agak lebih berat dibanding mukhaffaf tadi. Ya, bagus. Boleh upload teman-temannya dong? Oke. Jadi mad lazim musaqqal kilmi itu dalam arti bahasa yang pertama, musaqqal artinya berat ya. Maksudnya berat bacaannya. Kilmi kalimat. Nah, di sini pengertian secara istilah tajwidnya itu adalah huruf mad. Tahu mad ada berapa hurufnya? 3. 3. Ali bau Ya. Iya. Bertemu dengan tasydid, bukan tasjid ya, tasydid atau syiddah. Dalam satu kalimat, panjangnya 6 harkat. Contoh, tangannya, siapin lagi nih tangannya. Ya.
Kul Allah. Tuh 2, 3. Kul Allah. Yang kedua, coba tangannya lagi. Kul adzakarain. Tuh 2, 3. Kul adzakarain. Yang ketiga, fa idza ja'atit dhammah. Tuh 2, 3. Fa idza ja'atit dhammah. Tip, bagus. Next. Nah, ini kaidah ya. Oke. Bapak bacakan saja. Yang pertama, kaidah madazim muhfaf kilmi walazimun idza sukunun usila waslan wa waqfan ba'da wudin tuwila. Kemudian fa'im bikil matin sukun dijtama ma harfin madin fahiyya kilmiyun waqa. Ya. Mukhafaf kullun idza lam yudghama misaluhu al-ana takun ulima. Kemudian ini malazim musaqqal kilminya. Fa'im bikil matin sukunun dijtama ma harfin madin fahiyya kilmiyun waqa. Kulahuma musaqqalun in udghima misaluhu sahah ya ukhti fa'lama. Ya. Nanti Bapak kaidah dari yang pertama dan sekarang akan di-sharekan di grup WA ya, supaya nanti bisa menambah pengetahuan tentang hukum ilmu tajwid. Next. Oke. Setelah memahami, kemudian tadi juga menjelaskan pengertiannya dan mengidentifikasi kenapa ini mad lazim. Kita latihan nih, latihan. Oke. Masih bisa melek matanya? Oke, masih bisa. Siap. Oke, kita latihan. Berlatih. Mengidentifikasi mad lazim mukhafaf kilmi, mad lazim musaqqal kilmi, dan bagaimana cara membacanya. Perhatikan. Oke. Di sini ada contoh bacaan. Al-ana wa qad kuntum bihi tastajilun. Oke, Bapak akan bertanya nih kepada Siraj. Ada Siraj? Ada Pak. Tuh Siraj, Pak, saya nggak bisa. yang barusan Bapak baca ini apa hukumnya? Yang mana Pak? Ini al-ana. Al-ana. Mad apa ini? Malazim Pak. Mad lazim apa kan? Banyak lazim itu. Tuh, apa tadi ya? Mad lazim apa ini? Mad lazim mukhafaf. Apa? Iya Pak, mau apa tuh? Apa saya Oke, suka lanjut. lupa Pak, saya suka lupa Pak tuh. Kepada subhan, ada subhan? Subhan on tidak subhan? Oke, Jajan kalau Pak. tidak ada. Bangku Pak, lagi wangi. Oke. Bapak nanya ke Mas Huri, kenapa ini hukumnya mad lazim muhafaf kilmi? Terus saya ngantuk, Pak. Kenapa ini? Kenapa mad lazim muhafaf kilmi? Tolong, ayo yang lainnya bisa menjawab. Ayo, Munifah atau Maftuhah? Kenapa mad lazim muhafaf kilmi? Karena ada huruf mad, kemudian Bertemu dengan sukun asli. asli, sukunnya sukun apa? sukun asli. Asli. Bagus. Yang selanjutnya, nih di bawah. Nah, ini coba fokus. Kalau kita sholat ya, kan baca Fatihah sebagai rukun sholat ya. Ya, Pak.
ada beberapa siswa ini dalam baca Fatihah, terutama dalam sholat maghrib ya, yang dibacakan kalau jadi imam ya, kan suka tuh jadi imam tuh siswa ya begini, waladhdall. Kok ada dol? Apakah dalam Al-Quran ada dol? Coba pahami, identifikasi nih, itu benar atau salah bacanya? Ya, kadang suka begitu. Padahal kalau di dalam sholat, kalau salah berarti tidak sah sholatnya kalau salah bacaan sholatul Fatihahnya. Nah, di sini dibacanya waladhdallin. Nih, si lidah. Nah, lidah jangan dilepaskan, tong ke handap jangan ke bawah kan. Waladhdallin. Ya. Paham ya? Oke, lanjut. Barusan dibacakan Pak, ulangin Pak, nyebutin dotnya Pak. Pak itu Pak, Fatihah Pak. Yang terakhir itu Pak. Ya, kenapa ini disebut apa? Ini hukumnya apa? Ada yang tahu? Why? Kenapa? Why? Kenapa? Karena bertemu dengan huruf yang bertasydid. Mad asli yang menghadapi tasdid. Berapa panjangnya Subhan? 6. Berapa panjangnya 6 Subhan? harokat atau 3 alif. Nah, setelah mempelajari tajwid mad lazim ini ya, pada khususnya ya mad lazim ini ya, mudah-mudahan ya kita bisa menjaga lisan kita dalam mengucap, khusus dalam membaca Al-Quran ya, apalagi ya secara umum kita berinteraksi nih ya. Hati-hati. Kesimpulan dari materi ini, pertemuan pertama, bahwa belajar ilmu tajwid hukumnya fardu Kifayah. Kemudian yang kedua, hukum membaca Al-Quran hukumnya dengan ilmu tajwid hukumnya fardu ain. Terus next, kemudian mad lazim ini adalah apabila mad bertemu dengan huruf yang sukun asli, sukun asli panjangnya 6 harkat atau 3 alif. Dan yang terakhir apa kesimpulannya? Mad lazim musaqqal kilmi ini adalah mad yang bertemu huruf yang bertasydid atau syiddah dengan diidghamkan. Nah, anak-anak, karena waktu sudah habis, jam pelajarannya di daring ini terbatas. Bapak harapkan dalam mengaplikasikan atau mengamalkan ilmu ya, Subhan Pak, bertanya Pak. mengamalkan setiap hari dalam bacaan kita sehari-hari ya. Nanti Subhan boleh bertanyanya di grup WA saja ya, karena ini waktu sudah habis. Guru yang lain udah menunggu nih jadwal Bapak hari ini ya, sore ini. Oke. Ya. Kan Bapak terakhir. Yang terakhir ya, selanjutnya kita bisa menjaga lisan kita, lidah kita dalam mengucapkan, apalagi dalam membaca Al-Quran, terutama makhraj, lagam nomor 2, 3 lah, makhraj yang pertama atau tajwidnya yang pertama. Cukup sekian dari Bapak. Minggu depan kita akan membahas masih mad lazim, tapi mad lazimnya mukhaffaf harfi ya. Sekarang kilmi. Oke, terima kasih dari Bapak. Cukup sekian materinya. Kita tutup dengan doa spesial lagi nih sama Bapak, berdoanya ya. Silakan dirapikan notebooknya, HP-nya ya. Kita berdoa suratul Asr dalam hati bersama-sama ya. Berdoa dimulai.
Alhamdulillah selesai. Terima kasih. Mohon maaf apabila dalam waktunya singkat sekali karena terbatas jadwal Bapak yang itu udah nunggu guru yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.